Halo, Assalamualaikum. Swadihap, saya Kare. Di video kali ini saya bakal ngasih 5 tips supaya kamu jadi penulis sukses. Siapa nih yang nggak mau jadi penulis sukses? Pasti mau dong. Tapi sebelum ke tipsnya, subscribe. Udah? Terima kasih. Untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Kare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Jadi bukan cuma kamu, saya juga. Dan kita semua, teman-teman penulis semuanya. Lalu disinggung sedikit di video kali ini itu saya bakal ngasih tips 5 supaya kamu jadi penulis sukses. Yang pertama adalah berada di lingkungan yang tepat. Maksudnya gimana? Emang lingkungan sekarang gue ini jelek? Emangnya gue salah hidup di sini? Nggak gitu ya maksudnya. Maksudnya, jadi berada di lingkungan yang tepat alias circle-nya itu tepat. Maksudnya apa? Oke, contoh ya, kamu masih sekolah atau kita masih sekolah nih. Misal satu kelas itu ada 24 orang yang suka nulis cuma satu orang alias kamu, adalah kamu. Nah, kamu udah jadi nih cerpen, misalnya nggak usah novel yang beratus-ratus halaman ya. Cerpen 3 halaman. Tapi kamu sendiri yang suka nulis. Terus kamu kasih cerpen kamu ke 23 teman kamu, nggak usah 23 deh, 2 atau 3 teman kamu aja, kamu suruh baca, terus dimintain responnya. Paling nggak kalau dianya nggak satu circle sama kamu, dia bilangnya, bagus, cerpennya bagus. Ada kurangnya nggak? Enggak kok, udah bagus. Pasti kayak gitu doang, karena memang nggak satu circle. Begitu juga di keluarga. Misalnya kamu suka nulis, ayah kamu, ibu kamu, kakak kamu, adik kamu, siapapun yang ada di rumah, nggak suka nulis atau nggak suka baca. Giliran kamu udah nulis cerpen, belum tuh sama atau belum tentu didukung. Jadi sama aja kayak film-film atau kayak yang di Indonesian Idol. Dia mau jadi penyanyi tapi nggak direstuin sama orang tua. Terus akhirnya pas udah sukses, terima-terima aja. Sama kayak gitu juga. Jadi emang satu circle-nya itu tuh nggak mendukung gitu karena emang nggak satu circle. Jadi keluarganya itu nggak mendukung karena emang nggak satu circle. Tapi giliran udah sukses, ya diterima-terima aja kan. Kayak siapa ya, saya nggak bisa nyebutin Indonesian Idol siapa yang begitu kasusnya. Kalau kamu inget nih, peserta Indonesian Idol yang awalnya nggak disetujui terus jadi sukses, terus di komentar ya. Karena ya kayak gitu, jadi kalau misalnya lingkungannya nggak tepat, kamu nggak bakal dapet circle yang tadi, jadi nggak suportif gitu loh. Jadi gue bikin, kok dulu bilangnya bagus-bagus doang, nggak ngasih advice, nggak ngasih masukan, dan lain sebagainya. Nih Cicak lagi kawin apa gimana ya, berisik banget. Tips yang kedua, cari mentor. Iya, cari mentor. Mentor tuh bukan berarti saya misalnya, kamu nonton saya jadi mentor kamu. Terus setiap kamu nulis, tanya saya, Kare ini gimana nih? Kare saya udah bikin, tolong di review dong. Kare minta Krisara dong. Terus aja. Yang dimaksud mentor bukan cuma satu orang. Yang dimaksud mentor bukan cuma saya doang misalnya. Misalnya saya punya grup kepenulisan di Telegram. Temen Kare namanya. Membernya itu udah lebih dari 200 orang. Di situ juga bisa belajar, di situ juga bisa dijadiin mentor. Jadi bukan saya mentornya, tapi teman-teman di komunitas yang tadi satu circle itu, anggap ya satu circle itu ada 10 orang aja, nggak usah banyak. Di kelas kamu atau di sekolah kamu misalnya. Dalam satu sekolah yang ada ratusan siswa, ada 10 orang penulis, atau ada 10 orang yang suka nulis Wattpad, atau apapun intinya dia ada seorang penulis. Kalau kamu minta saran dia, udah pas satu circle kan. Jadi misalnya, oh bagus nih, kayaknya lebih bagus kalau dikasih kayak gini-gini. Kayaknya lebih bagus kalau dari sini nggak langsung lurus tapi belok dikit dulu baru lurus. Misalnya dan lain sebagainya ya. Itu kan tergantung dari cerita kamu kurangnya apa, bagusnya gimana dan lain sebagainya. Begitu juga sama kayak mentor. Tapi saya kelas 10, teman saya kelas 10, masa mentorin? Nggak mentorin berarti harus lebih jago, terus yang kitanya lebih rendah, nggak kayak gitu ya. Misalnya kalau misal sama-sama kelas 10 atau sama-sama kuliah gitu misalnya, ya intinya satu jenjang gitu. Tapi kalau misal ilmunya lebih bagus atau lebih apa namanya, puebinya lebih bagus dia, kayak ada bahasanya lebih bagus dia, ya nggak ada salahnya dong. Karena setiap penulis itu punya kelebihannya masing-masing. Ada yang jago nulis diksi, ada yang jago nulis puisi, ada yang jago nulis romance, ada yang jagonya horor, fantasi, dan sebagainya. Masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalau kamu nulis romance, tanyanya sama yang suka baca romance. Jadi bakal klop gitu loh. Wah, gue suka romance nih, lu kayaknya kalau kayak gini lebih bagus dibikin kayak gini, kayak si cerita yang itu loh, kayak ceritanya si itu tuh, yang itu gitu. Jadi emang karena emang dia suka nonton romance, semua nonton sih. Karena emang dia suka baca romance, jadi dia lebih tahu tentang romance. Begitu juga fantasi, horor, dan lain sebagainya. Yang ke
3, jangan pernah ngerasa cukup. Oke, saya perfeksionis orangnya, saya nggak mau publish kalau emang ceritanya nggak perfect, menurut saya. Tapi nyatanya yang menurut saya perfect ketika dipublish, ada aja kok yang komen negatif, ada aja kok kurangnya. Jadi nggak usah ngerasa puas, nggak usah ngerasa cukup. Kalau misalnya kamu bikin satu cerita dengan sempurna versi kamu, belum tentu sempurna versi orang, nyatanya kamu jadi kayak mental gitu loh. Ini tuh kurang bagus, ini apaan sih, orang ini udah sempurna, jadi kayak gitu loh, jadi kayak mental gitu. Jadi jangan merasa puas atau merasa kurang terus gitu loh maksudnya. Jadi jangan puas deh intinya. Ini orang nabu-nabu gue masukin Marawis juga nih. Yang keempat, banyak bertanya. Kan tadi udah satu circle tuh, udah punya komunitas, udah punya mentor. Selanjutnya makan kue ape. Nggak bercanda. Selanjutnya banyak mendengar dan bertanya. Jadi kalau lagi ada sharing-sharing itu, kamu jangan silent rider maksudnya. Kamu jangan jangan cuma nyimak doang, tapi bener-bener, oh begitu ya. Kayaknya kalau begini cocok nih di cerita gua nih. Terus kamu masukin ke cerita kamu. Terus kalau misalnya ada yang nggak paham, kamu bahas, kamu tanya dan lain sebagainya. Jangan ke distract sama tabuhan yang ada di luar sih. Yang kelima, jadiin nulis hobi. Apa sih? Jadiin nulis hobi. Jadiin nulis itu hobi kamu. Nah, gitu ya benar. Jadiin nulis itu hobi kamu. Jadi kak, namanya juga hobi ya. Kalau hobi kan yang kita lakuin dengan senang. Saya hobinya makan ya. Berarti saya bakal ngelakuin apa aja demi makan. Misalnya saya bakal kerja lebih banyak supaya punya duit buat beli makan. Saya bakal pergi jauh-jauh ke Bekasi, misalnya saya dari Depok ke Bekasi cuma buat nyobain makanan. Nah, kalau hobi kamu nulis, kamu bakal ngelakuin hal apapun demi nulis itu. Sama kita dimakan, jadiin dulu hobi nulis, jadiin habit nulis, kebiasaan nulis, dan sebagainya itu, supaya kamu gampang dalam proses nulis. Gimana? Gampang nggak sih? Kita recap ya. Ini dia 5 tips supaya kamu jadi penulis sukses. Yang pertama, ada di lingkungan yang tepat. Yang kedua, cari mentor. Yang ketiga, jangan ngerasa puas atau jangan ngerasa karya kamu udah sempurna. Yang keempat, harus bisa ngedengerin dan bertanya. Dan yang kelima, jadiin nulis itu hobi. Semoga ada faedahnya. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Kalau misalnya mau request konten juga silakan tulis di bawah. Cukup sekian. Bye bye.